dalam diskusi kita mengenai aljabar Boolean atau Boolean algebra. Saat ini topik kita yang pertama adalah yang disebut dengan negation operation, ya, atau mungkin berasal dari neglect, ya, atau penolakan. Ya. Pernyataan atau statement ada yang berbentuk pernyataan tunggal dan pernyataan ganda. Ya, pernyataan tunggal adalah pernyataan yang tidak ada tambahan pernyataan yang lain. Ya. Perlu diingat kembali ini salah satu operation yang kita diskusikan untuk aljabar Boolean, ya, Boolean algebra, ya. Pernyataan ganda merupakan pernyataan yang tersusun dari beberapa pernyataan tunggal. Sedangkan tiap pernyataan bagian dari pernyataan ganda ini disebut bagian dari pernyataan ganda. Bagian dari pernyataan ganda ini tidak harus pernyataan tunggal, tetapi mungkin saja pernyataan ganda. Jadi ini suatu pernyataan tunggal di dalam pernyataan ganda yang berupa terdiri dari 2 pernyataan atau 3 pernyataan ganda. Pernyataan ganda dapat disusun dari beberapa pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata penghubung. Ya, ini yang kita kenal dengan conjunction, ya. Dalam hal ini conjunction itu ada salah satu yang juga ada di dalam lambang aljabar Boolean, ya, yang disebut dengan conjunction, ya, penghubung, yang dinyatakan sebagai mathematical logic operation, yaitu negation operation dan binary operation. Nah, mari kita lihat lebih lanjut, ya, apa itu negation. Dalam logika matematika terdapat negation operation atau disebut dengan penolakan atau tidak mengakui, ya, atau seakan-akan berlawanan, ya, penolakan atau berlawanan, ya. Jadi ya, mari kita diskusi lebih lanjut. Negation operation ada operasi yang hanya melibatkan satu unsur dan yang dimaksud dengan unsur itu adalah pernyataannya. Ya, pernyataannya pernyataannya, ya, yang dinyatakan negation, ya, atau kebalikannya. Nah, ya, negation itu boleh dikatakan kebalikannya, ya. Nilai pernyataan kebenaran sebuah negation ada kebalikan. Nah, ini, ya, saya sudah terlanjur menyebutkan, ya, kebalikan dan nilai kebenaran sebuah pernyataan, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah pernyataan punya nilai kebenaran T atau true atau benar, maka negasinya yang punya nilai false atau salah sebagai nilai kebenarannya. Ya. Istilah nilai kebenarannya itu adalah bukan berarti benar, gitu, ya. Nilai kebenarannya bisa benar, bisa salah, ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia false, ya, negationnya adalah true. Ya. Demikian. Contoh, apabila ada pernyataan bahwa, ya, pernyataannya adalah P itu 7 tambah 7 sama 49, ya, lupakan dulu, ya, bahwa ini tidak benar, ya. Ya, anggap aja bahwa ini adalah pernyataan, ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang matematik, ya. Ini pernyataannya. Maka negationnya ditulis, ya, negation P, kalau 7 tambah 7 tidak sama dengan 49. Atau negation P-nya, main P ini tidak benar, bahwa 7 tambah 7 sama 49. Ya. Karena P, ya, P ini itu false, ya, nilainya false, maka minus P ini benar, jadi true. Ya, ini negation P-nya, ya, tadi kebalikan, ya. Kalau ini false, ya, kita lihat, ya, secara logika matematik ini salah, ini, ya, false, maka diperoleh bahwa negation P pernyataannya adalah true. Ya, pernyataannya adalah tidak benar bahwa 7 tambah 7 sama 49. Nah, itu, ya, bukan berarti memperbaiki hasil matematiknya, tapi pernyataannya saja yang menyatakan. Atau contoh selanjutnya, 7 lebih besar daripada 3. Negation yang ditulis, ya, negation P, 7 lebih kecil sama dengan 5. Ya. Atau negation P tidak benar bahwa 7 lebih besar dari 3. Ini, ya. Atau
karena ini tanda negasinya P sama dengan true, ya, maka akan dapatkan bahwa negation P ini, main P ini itu jadi false. Ya. Ini memang agak membingungkan, ya. Tapi yang kita diskusikan di sini adalah bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan, ya, yang terutama adalah yang berhubungan dengan conjunction-nya tadi, ya, untuk mengartikan suatu pernyataan itu, ya. Itu yang perlu diterapkan, ya, karena nanti suatu saat aljabar boolean ini akan dipakai untuk suatu sesuatu gerbang logika, ya, logik, ya, jadi logic gate, ya, untuk logika, ya, apakah benar atau salah. Prime number ada bilangan yang bisa dibagi, ini ya, definisi, ya, dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya bilangan 7 dan 13. 7 bisa dibagi 1, hanya bisa dibagi 7 atau dibagi 1. Ya, dibagi 2, bilangannya menjadi pecahan. 13 pun begitu. Ya, 13 hanya bisa dibagi 13 dan dibagi 1. Ya, contoh, ya, ini contoh pernyataan dalam aljabar boolean. Prime number ada bilangan ganjil. Kalau dilihat sebenarnya memang ganjil, ya. Negationnya, ya, tulis P. Tidak benar bahwa prime number adalah bilangan ganjil. Ya. Misalnya contohnya 9 adalah bilangan ganjil, tapi itu bukan prime number. Karena 9 bisa dibagi 9, bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Nah, itu, ya. Atau karena P ini false atau salah, ya, nggak tepat, maka minus P-nya sama true. Ya, negation-nya ini true. Itu. Jadi kita belajar logika mengenai salah atau benar. Dari beberapa contoh di atas tampak bahwa sebuah pernyataan dan negation-nya mempunyai nilai kebenaran saling berlawanan. Ya, itu. Binary operation. Sebuah pernyataan ganda terdiri dari beberapa pernyataan di mana setiap gabungan pernyataan dapat menghasilkan kombinasi baru dengan memanfaatkan logic operator. Nah, jadi logika ini, ya, logika operasi logika, ya. Jadi ada yang nanti kita akan kita diskusikan mengenai gerbang logika. Kombinasi baru yang dihasilkan dari beberapa pernyataan tersebut dinyatakan sebagai pernyataan ganda atau compound composition. Ya. Sedangkan pernyataan di luar hasil dari kombinasi pernyataan tersebut sebagai atomic proposition. Ini dalil, ya. Dalil apa namanya? Seperti definisi, ya, dalil. Jadi aturan, ya, aturan disebut dengan aturan atomik, ya. Definisi, ya, saya sengaja mengambil tetap dari bahasa aslinya. An atomic proportion is one whose truth or falsity, ya, doesn't depend on the truth or falsity of any other proportion. Ya, jadi tidak tergantung, ya, atomik ini, ya. So all the above propositions are atomic. Jadi dua ini adalah atomik. Ya. Pernyataan majemuk tersusun dari sejumlah proporsi atomik. Ya. Dan logika dikenal 5 buah penghubung. Ini, ya, 5 buah penghubung, ya. Ini simbolnya, artinya, dan bentuknya. Ini simbol dari negation, ya, yang artinya di sini not, ya, tidak, not atau negation, ya. Jadi bentuknya pernyataan itu tidak. Nah, itu, ya. Kemudian di sini adalah lambang dari conjunction, ya. Itu jadi conjunction itu ada pernyataan dan atau n. Apabila pernyataan A dan atau n, pernyataan B, ya, itu menjadi conjunction. Nah, ini bentuknya, ya. Apabila pernyataan P dan pernyataan Q misalnya. Nah, ini kita mulai kan mengenal simbol-simbolnya, ya. Simbolnya seperti V ini itu atau or. Ya. P atau Q. Ya, pernyataan 1 atau pernyataan 2. Ya, terus ini implication. Ya, implication ini lambangnya adalah panah ke kanan. Ya. Apabila, jadi implikasinya akibatnya, ya. Apabila, maka, ini sebenarnya di dalam bahasa pemrograman komputer itu if, kemudian is then. Ya.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan by implication. Jadi kanannya ke kiri maupun ke kanan. Apabila dan hanya apabila P, pernyataan P, apabila dan hanya apabila Q misalnya. Seperti itu. Nah, kita mulai siap-siap masuk ke apa yang disebut dengan aljabar Boolean. Ya. Contoh, P menyatakan kalimat truk adalah kendaraan pengangkut barang. Q menyatakan kalimat sedan adalah pengangkut penumpang. Ya, ada dua pernyataan. Maka kalimat truk adalah kendaraan pengangkut barang dan sedan adalah pengangkut penumpang dinyatakan dengan simbol P, N, Q. Conjunction ya. Conjunction tapi menyatakan bahwa P dan Q. Ya. Contoh, kendaraan ini adalah sebuah truk. Ya, truk adalah pengangkut barang. Ya, lihat A. Kendaraan ini bukan truk tetapi mengangkut barang. Ini pernyataan. Kemudian yang B. Kendaraan ini bukan truk dan tidak mengangkut barang. Ya, ada lagi. Tidak benar bahwa ini adalah truk dan yang diangkut adalah barang. Ya, ini nanti yang akan kita lihat untuk menghubungkan kedua pernyataan ini. Ya, bagaimana kita nanti? Nah, penyelesaiannya adalah kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, ya, sama dengan dan, ya, sehingga pernyataan atau ini conjunction ya, yang lambangnya apa ini ya, ini lambangnya seperti A ya, kata ya, dengan dan juga pernyataan A ini ya ditulis sebagai negation P dan Q, ya, dan pergi ya untuk yang ini. Ya. Sedangkan yang B ditulis negation P dan negation Q, ya, bukan truk, ya, tidak mengangkut barang. Padahal pernyataan kedua adalah mengangkut barang. Jadi lambangnya adalah negation P dan negation Q. Kemudian yang C ya, tidak benar bahwa ini adalah truk, negation P. Dan ini conjunctionnya yang diangkut adalah barang, benar. Jadi Q, bukan negation Q. Ya, kita lihat ini contoh menghubungkan dua pernyataan yang mempunyai apa? Kalau ada apa namanya, ada penjelasannya, ya, penyelesaiannya, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya. Jadi penyelesaian itu A, B, dan C. Ya. Ya, karena ini nanti syarat-syaratnya akan dipakai ya. Ya. Misal kendaraan ini bukan truk tapi mengangkut barang, gitu ya. Itu apa? Efeknya apa terhadap permasalahan kita? Ya. Nah, makanya ditulis seperti ini. Ya. Ini adalah boleh dikatakan pemendekan kalimat dari kalimat yang panjang ini. Ya. Pernyataan yang panjang maksud saya. Conjunction adalah suatu tadi sudah kita bicarakan ya. Tapi di sini saya dijelaskan lagi ya. Adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau n dengan notasi ini V ke atas atau A ada itunya ya. Contoh, ada pernyataan, saat ini udara cerah. Ya, pernyataan Q, saat ini tidak hujan. Maka P dan Q, ya, kalau P dan Q, maka tulisannya adalah saat ini udara cerah dan saat ini tidak hujan. Ya, ini saat ini udara cerah dan saat ini tidak hujan. Ya. Pada conjunction P dan Q akan bernilai benar jika P, baik P maupun Q bernilai benar. Jika salah satunya atau keduanya bernilai salah, maka P conjunction Q bernilai salah. Ya, tolong dipahami pelan-pelan, dilihat lagi ya, karena ini sangat penting, terutama nanti kalau kita sudah mulai masuk di dalam gerbang logika. Ya, dan nanti gerbang logika tersebut itu akan ditanamkan ya, atau dimasukkan dalam suatu operasi ladder diagram. Ya. Tapi sementara pahami ini dulu. Ya. Kalau perlu Anda buka banyak referensi tentang aljabar Boolean ini ya. Ada browsing, ada review, ya. Mungkin ya
Saya juga dapat ini dari browsing ya, saya dapat dari buku. Ya, saya lupa mencantumkan. Nanti pada akhir ini akan saya cantumkan uh, referensinya. Disjunction. Disjunction adalah pernyataan ganda yang menggunakan kata hubung atau kemudian or. Ya, ini kalau di komputer kita tahu ya. Dengan notasi V. Ya, kalimat disjunction dapat mempunyai dua arti, yaitu inklusif, ya, mungkin termasuk gitu ya. Jika P benar atau Q benar atau keduanya benar, nah itu ini inklusif ya. Contohnya 13 adalah prime number. Tadi kita sudah lihat ya, ini prime number ya. 13 adalah bilangan ganjil. Nah, kita lihat memang 13 bilangan ganjil. Nah, tapi kita lihat sekarang ya. P ya, ini inklusif key ya. 13 adalah prime number atau bilangan ganjil. Ya. Prime number atau bilangan ganjil. Oh betul. Ya, jadi yang kita lihat adalah ini, kalau ini adalah inklusif. Ya. Benar bahwa 13 adalah prime number dan juga adalah bilangan ganjil. Nah, itu maksudnya. Ya. Eksklusif. Pernyataan menjadi eksklusif apabila salah satu yang benar, P benar atau Q benar, tapi tidak keduanya. Eksklusif ya. Contoh, kuliah mekatronika dilakukan secara daring. Ya, atau bila aja kuliah terserah ya, kuliah PLC atau apa ya, tapi kita memakai ini sebagai pernyataannya. Kemudian pernyataan yang kedua, kuliah mekatronika dilakukan secara luring. Ini berlawanan ya keduanya ini ya. P eksklusif Q. Ya, dalam hal ini yang disebut dengan disjunction ya. Ya. Kuliah mekatronika dilakukan secara daring atau luring, atau disjunction ya, tidak bisa bersama-sama daring maupun luring. Ya. Hanya salah satu dari pernyataan di atas yang bisa dinilai benar, yaitu jika kuliah mekatronika dilakukan secara daring saja atau secara luring saja, ya, tidak bisa dilakukan bersamaan. Ini untuk disjunction yang eksklusif. Ya. Jadi nanti kalau kita membuat suatu pernyataan, membuat suatu keputusan, ya begitu banyak syarat, ya itu harus diartikan dengan benar sehingga nanti kesimpulan akhir kita mendapat kesimpulan yang benar. Implication. Dalam ini ada dua pendapat, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Kedua pernyataan ini akan menjelaskan bahwa apabila nilai P adalah benar, maka nilai Q akan benar juga. Pernyataan if atau apabila sebelum pernyataan yang pertama, jadi pernyataan P, kemudian disisipkan kata then atau maka sebelum pernyataan kedua atau pernyataan Q, akan didapatkan akan didapatkan pernyataan ganda yang disebut dengan implication atau pernyataan bersyarat. Ya, atau apabila suatu kondisi terpenuhi dengan lambang ini ya, implication, ya, panah ke kanan. Lambang P implication Q dapat dituliskan sebagai apabila P maka Q. Ya, Q apabila P. Ya, P adalah syarat umum untuk Q. Jadi kalau terjadi P pasti Q terjadi. Ya. Q adalah syarat yang harus dipenuhi oleh P. Nah, itu ya. Itu arti dari implication. Dan nanti kita lihat bagaimana fungsi ini kita pakai pada gerbang logika. Contoh, ya, seorang mahasiswa abadi namanya memprogram mata kuliah mekanika fluida lanjut. Ya, ada pernyataan prasyarat mengambil mata kuliah mekanika fluida lanjut adalah mata kuliah fisika dasar. Ya, dia mengambil P di sini implication Q. Ya, apabila P maka Q ini pasti terpenuhi. Jika abadi memprogram mekanika fluida lanjut, maka sudah pasti abadi telah lulus mata kuliah fisika dasar. Ya, ini sebagai contoh ya. Saya tidak tahu apakah ini benar persyaratnya, saya tidak tahu. Ya. Contoh, mesin kendaraan ngadat atau mogok. Ya. Memanggil montir, pernyataan kedua memanggil montir untuk reparasi. Manakah pernyataan benar dan manakah pernyataan yang salah dari 4 ini ya, kita lihat. Ya.
Mesin kendaraan mogok dan memanggil montir untuk direparasi. Mesin kendaraan mogok dan tidak memanggil montir untuk reparasi. Musim kendaraan tidak mogok tetapi memanggil memanggil montir untuk reparasi. Ya, jadi ahli mesin mobil ya. Mesin kendaraan tidak mogok, tidak memanggil montir untuk reparasi. Ya, tidak mogok dan tidak memanggil. Atau apa nggak mogok memanggil, itu contohnya. Ya, ini contoh dari yang disebut dengan implikasi ya, implication. Ya. Saya tetap memakai bahasa aslinya. Saya khawatir kalau saya salah mengartikannya nanti. By implication, ya, by implication atau kondisi ya, kondisi saya tidak tahu ini apa ganda ya. By conditional ada pernyataan ganda dari dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi P kemudian panah bolak-balik ini Q. Nah, ini by implication. Yang sama nilainya dengan P implication Q dan Q implication P. Nah, ini dan ya, ini conjunction ya, ini implication. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa P jika dan hanya jika Q, atau P apabila dan hanya apabila Q. Nah, by implication kedua pernyataan akan benar-benar jika implikasi kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Ya, kalau salah satunya salah ya salah, atau benar atau true ya di sini. Contoh, belok kiri jalan terus. Wah, ini sudah aturan ya. Ya, meskipun saya sebenarnya tidak setuju ya. Hanya di Indonesia terjadi ini ya. Karena kita menganut jalur kiri ya, kita mau jalur kiri karena itu sebabnya kemudi sebelah kanan ya. Sehingga saya menjelaskan sedikit ya. Seorang pengemudi lebih waspada melihat sebelah kanan. Itu sebabnya seorang pengemudi akan belok ke kiri, harus melihat ke kanan dulu. Kalau ada kendaraan dari sebelah kanan, dia tidak boleh belok. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan sebaliknya lagi adalah yang dari kanan tidak bebas melihat kendaraan sebelah kiri. Ya. Sehingga secara otomatis ya, kalau dia melewati perempatan, dia tidak perlu menoleh ke kiri. Yang penting dia menoleh ke kanan, ada kendaraan dari kanan atau tidak. Itu ya. Tapi di Indonesia ini yang terjadi belok kiri jalan terus dan sangat berbahaya ini. Ya. Saya kira ini aturan ini juga saya tidak tahu kapan diterapkan ya. Tetapi sebelumnya, jauh sebelumnya, belok kiri itu tidak boleh langsung jalan terus, apalagi di traffic light. Ya. Oke, itu adalah problem kita sendiri ya. Karena saya mengalami dua suatu negara di mana saya pernah sekolah di sana, ini sangat berbahaya. Ya. Belok kiri sesuai dengan sinyal hijau traffic light menyala. Nah, ini pernyataan pertama, pernyataan kedua. Ya. Kemudian P by implication key. Belok kiri jalan terus jika dan hanya jika sinyal hijau traffic light menyala. Nah, ini ya, boleh belok kiri jalan terus ya, tetapi syarat kedua ini juga harus dipenuhi. Nah, itu contoh by application. Ya. Tabel kebenaran. Nah, kita lihat ini ada pernyataan P, pernyataan Q, kemudian negation P, negation Q, ya, kemudian P disconjunction, harus dibalik gitu ya. Disconjunction, kemudian P conjunction, ya, kemudian jadi P conjunction Q, kemudian yang ini adalah P implication Q, ya, P kemudian by implication Q. Ya. Itu di sini kita lihat dari contoh-contoh tadi, kita lihat itu adalah true, true, false, false. Pernyataan-pernyataan yang bisa dibuat seperti itu ya. True, false. Nah, sehingga kita lihat di sini, ya, itu dari pernyataan ini, ya, atau kita lihat selanjutnya, ini sebenarnya penting, tapi nanti pada waktu Anda mengartikan gerbang logika, ya, ini sangat penting. Ya, tapi yang saya tunjukkan, semuanya tidak sama. Ya, sehingga kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 kali 4 ada 32. Ya, sehingga kita lihat bahwa ada bermacam-macam keputusan di sini karena ada dua pernyataan P dan Q itu akan menjadi banyak keputusan ya, atau banyak kebenaran, tapi dari KP kebenaran ya, banyaknya itu ada 32 ya. Dua pernyataan dengan 8 ya. Agar tidak terjadi salah pengertian dan arti yang rancu, maka dalam matematika tidak disyaratkan adanya hubungan antara kedua pernyataan. Ya, ini dikatakan aljabar, tapi seakan-akan kita menghindari juga, tapi bukan ya, bukan menghindari matematik, tetapi ini logika. Ya. Kebenaran suatu pernyataan yang berdampak pada nilai kebenaran penyusun pernyataannya. Ya. Oleh karena itu disajikan sebuah tabel kebenaran. Perlu diketahui bahwa P dan Q adalah pernyataan T, true atau false. Ya. Maka dengan sejumlah n variabel, P, Q, dalam tabel memuat 2 pangkat n baris. Ya. Kalau gini, ini ya, n-nya di sini adalah 2, maka ada 4 baris. Ya. Maaf. Q dalam tabel 2 pangkat n, sebentar ada berapa itu, ada berapa? Ya, 2 pangkat n ya. Ya, ada 4 baris. Ya. Yang kita lihat ada Bali ya, ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 baris. Ya, itu hanya untuk diketahui aja, untuk kita melakukan cek dan recheck apabila kita memakai semua arti semua lambang-lambang dari apakah itu binary operation ataukah itu negation operation ya, operasi binary atau operasi negation. Ya. Mungkin ini agak ya, kalau Anda masih baru dalam aljabar boolean, mungkin ini Anda butuh konsentrasi ya. Tetapi kita lihat bahwa nanti dalam penjelasan selanjutnya ya, mungkin akan saya jelaskan mengenai hubungan mengartikan gerbang logika ya.